7.30 kita sudah start kereta kita menuju office kita masing-masing. Pukul 8 kita sudah mulai kerja, peras keringat, banting tulang oleh sebagian, kerja sampai pada pukul 12, sampai pada pukul 1 rehat sejenak, yang biasanya daripada pukul 1 sampai kepada pukul 2 untuk makan dan juga untuk kita menunaikan sembahyang. Daripada pukul 2 kita akan masuk kembali. Masya Allah, tabarakallah. Tentu keadaan kita daripada pukul 2 sampai pada pukul 4 selama 2 jam kita di office tidak ada sebagaimana pada waktu kita di waktu pagi. Tapi bagaimanapun rohani kita akan semakin pulih dan juga akan semakin mantap. Yang kalau pada saat dengan rohani kita cas, pada saat kita memenuhi seruan sembahyang yang kedua, setelah letih-letihnya kita dengan urusan masing-masing, ternyata dengan kita menghidup, seperti dengan kita mencas kembali handphone kita atau peralatan komunikasi kita, sepertilah dengan kita memberikan tenaga dan kekuatan kepada rohani kita pada saat kita datang ke masjid untuk memenuhi seruan Allah. Perhatikan, daripada pukul 1 sampai kepada pukul 2 ada tuntutan batin, ada tuntutan perut, ada tuntutan jasmani, dan juga ada tuntutan rohani kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Kita proses tenaga kita selama tidak kurang daripada 4 jam. Mungkin kita di depan laptop, di depan komputer, atau juga di kelang, atau juga di mana saja kita bekerja. Masya Allah, tabarakallah. Tengok, 4 jam kerja tadi itu, kalau kita hitung gaji kita, kalau kita hitung keuntungan yang kita peroleh, itu tertakluk kepada posisi dan juga kepada kemampuan masing-masing. Mungkin ada dengan sebagian dengan hitungan gaji, selama 4 jam kerja tadi itu kita sudah dapat hitungan dalam 3, 4, 5, 600 ringgit. Ada dengan sebagian mungkin sudah dapat sekian puluh ribu, ada dengan sebagian mungkin sudah sampai sekian juta. Itu bukan suatu hal yang boleh. Kira-kira tuntutan yang mana yang paling patut untuk kita penuhi, yang dengan kita telah memanfaatkan satu persatu daripada bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing. Mata kita tengokkan, tangan jari kita gerakkan, kaki melangkah dan membawa kita ke tempat tujuan. Anggota tubuh kita pun juga ikut terasa selesa, akan ikut bersama kita, sebab tangan tidak akan boleh bergerak, mata tidak boleh melihat secara nyaman, telinga tidak boleh mendengar secara enak, kecuali kalau pada saat tidak ada gangguan daripada organ-organ kita lainnya. Terserah berapa keuntungan yang kita peroleh, berapa kerja-kerja sudah kita laksanakan, dan juga berapa dengan hitungan keuntungan yang kita peroleh. Itu tidak perlu semuanya sudah tahu, dan juga ikut jenjang gaji hasil bonus yang kita peroleh. Masya Allah, tabarakallah. Dengan hayya ala salati, hayya ala falah, yang walaupun dah letih, yang walaupun dah lapar, yang walaupun dengan kita nak berehat sejenak, akan tetapi biasanya selepas kita naik taksi, apakah kita makan dulu atau kita bayar? Selepas kita makan, apakah kita start kereta atau kita bayar? Selepas kita menggunakan peralatan komunikasi, katakan saja dengan kita menggunakan handphone dahulu, ada telepon-telepon yang di pinggir jalan, atau juga pada waktu dengan kita mengambil air daripada peti es yang ada di pinggir-pinggir jalan, kita masukkan duit, bahkan duit dulu, baru kita dapat minuman. Kita tekan salah satu daripada tubuh atau dengan switch-nya, jatuh Coca-Cola atau juga dengan Pepsi. Setelah dia tarik duit kita 2 ringgit ataupun juga 5 ringgit. Apa yang nak kita kongsikan sekarang dengan bahasa kita tadi? Kalau kita dah makan, bayar. Kalau kita dah guna, bayar. Kalau kita dah naik taksi, bayar. Jadi kita tak boleh kata dengan tuan taksi, minta maaf sudah, saya makan dulu ya, nanti baru saya bayar. Tak ada bahasa semacam itu. Kalau macam itu, sembahyang dulu sebelum kita makan ke restoran. Tapi yang berlaku tidak seperti itu. Jadi kita tangguhkan bayarannya, bahkan dengan sebagian tak bayar lagi. 4 jam kerja di office-nya, 4 jam kita memanfaatkan sejumlah sekian daripada organ kita, terus charge dulu.
supaya nanti dengan batin kita, supaya nanti dengan semangat kita terpupuk kembali nur cahaya, Masya Allah tabarakallah, dengan tenaga Fatihatul Kitab, zikir, tasbih, tahmid, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu semuanya pembaharuan. Kan seperti itu, dengan diperbaharui akan semakin boleh. Dengan diperbaharui kembali, maka akan lebih mudah kita manfaatkan sampai asar letih. Masya Allah tabarakallah, keadaan kita sudah tak larat bangun, jam pula, macet lagi, la ilaha illallah. Kereta mahal tapi tak boleh bergerak, kereta selesa tapi tidak boleh dijalankan, sama-sama ikut merayap, jalan break, jalan berhenti, jalan berhenti, jalan berhenti. Dia samping-nyamping kancil, jalan berhenti, jalan berhenti. Kata kancil, sama nasib kita. Sama, yang ini Jaguar, yang itu Rerois, yang itu dengan Mercedes S-Class, yang itu Corsi, yang sebelah sana Aston, yang satu Ferrari. Kata kancil, sama nasib kita. Tentu kan? Itu hakikat tuh. Dalam suasana nunggu jenuh macam tuh yang paling nyaman apa? Paling nyaman sampai rumah mandi. Masya Allah tabarakallah, fresh betul, subuh selesa, nyaman. Masya Allah tabarakallah. Allah kata dengan perantara muadzin, hayya 'alas shalah, yang dapat memberi seruan pada saat itu sebagai salah satu bagian yang Nabi kita sabdakan di dalam hadis, yang kalau pada saat kita dapat melaksanakannya secara berjamaah, surga yang akan Allah bagikan. Nabi kita bersabda, man sholal baradaini dakhalal jannah, barang siapa melaksanakan sebaik subuh dan asar niscaya dia akan masuk surga. Kenapa? Asar yang disebut. Ini belum sampai ke isya lagi, ini baru daripada zuhur. Yang nanti diberikan isya. Ini bukan dimahnya. Ini bukan dimah hadis kita tadi itu. Hadis kita tadi tentang keutamaan melaksanakan sebaik isya berjamaah. Masya Allah tabarakallah. Jadi dengan sembahyang asar, sembahyang memang kita dah letih, nyamannya santai. Kursi ini takut kalau ada saudaranya di belakang takut kalau terbang macam tu. Nyamannya sambil nonton TV, remote control di tangan, tapi goyah macam tu. Adzan berkumandang, ya Allah. Kata syaitan, tak payahlah letih dah. Katanya awak jaga kesehatan. Kata lingkungan semua orang pun pada rehat. Kata Farid itu dengan jin atau sesiapa saja yang menggoda kita. Tuan Imam pun kadang-kadang tak turun azan. Takkan dengan awak lebih hebat daripada Tuan Imam. Berat cabarannya. Allah tabarakallah. Jadi yang berjaya untuk mengalahkan nafsu, keinginan, dan juga dengan lingkungan dan masyarakat tidak terumbang-ambing terbawa dengan arus, justru dia melawan arus, tetap dengan seruan hayya 'alas shalah ya hayya 'alal falah, yang tadi dengan aku sudah memanfaatkannya juga, atau memanfaatkan sebagian daripada anggota tubuhku. Tuh, dengan Tuan Haji sebagai manajer bank, ada berapa yang ditandatangani dengan cek, draft cek, dan sebagainya. Ada yang tarik 50.000, 20.000, 10.000, terus mana duduk tanda tangan daripada kita. Banyak ada, Allah tabarakallah. Jadi kita nak bayar income tax-nya kembali kepada Allah. Tenaga yang telah kita manfaatkan tadi itu ribu-ribu, mungkin sekian yang dapat, yang kita peroleh, maka kita bayar kembali dengan memenuhi seruan Allah Jalla wa'ala. Tapi karena waktunya tidak menunjang, kita pun juga dah letih, paling nyamannya kita berehat, mandi sejenak kemudian tidur. Tapi ternyata ada di antara daripada hamba-hamba Allah, kalau memang tadi daripada waktu zuhur sudah kita cas rohani kita, insya Allah asar kita akan bangun. Kalaulah daripada pukul 3:30 kita tidur, kita akan bangun kembali pada pukul 4:45 untuk melaksanakan sembahyang asar. Begitu dipanggil, jadi mungkin saya sebut malam tadi di opsi perkataan sahabat kita dalam pengajian Bukit Sentosa, kata dia hanya setakat tunggul saja, jauh mana? Tunggul tuh di sini, Masya Allah tabarakallah. Tunggul tuh katakan saja sebelah sini, ini tunggul di sini.
Tunggul yang Nabi kita gunakan untuk Nabi kita khutbah. Nabi kita letakkan tangan macam itu atas tunggul. Apa? Tak kisahlah. Ini surau saya sendiri. Begitu Nabi kita khutbah Madinah. Nampak ada? Nabi kita letak tangan atas tunggul. Coba keriduan tunggul dengan baginda sampai ke tahap mana? Apakah kayu itu ada hati? Apakah ada perasaan? Apakah ada mata melihat? Apakah ada telinga mendengar? Takkan dengan manusia yang lengkap dengan segala nikmat kalah dengan tunggul. Tunggul itu bagaimana? Jadi tunggul tadi itu setelah mimbar dibuat, Nabi kita naik atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lagi Nabi kita letak tangan atas tunggul. Tunggul itu menangis. Menangis tunggul karena apa? Karena tidak lagi mendapatkan kehormatan dengan sentuhan telapak tangan baginda yang mulia. Tak jauh mana, tunggul itu dekat aja. Bukan Nabi kita tinggalkan keluar, bukan tunggul dikeluarkan daripada masjid, tidak. Hanya seakan ukuran sedepak atau ukuran dalam beberapa meter saja. Tunggul sudah merindukan baginda Nabi, terisak-isak dengan tangisannya, sampai terpaksa Nabi kita turun, mengusap-usap dan menyapu, membujuk dan merayu agar jangan menangis. Inginkah kamu dengan aku nanti di dalam surga? Itu tunggul di antara daripada sejumlah sekian makhluk Allah yang akan bersama Nabi atau yang akan masuk surga. Tunggul yang Nabi kita pegang atau kayu yang Nabi kita pegang pada waktu Nabi kita khutbah, juga dengan tongkat. Begitu juga daripada jenis binatang hudhud, macam juga dengan anjing ahlil kahfi. Begitu juga dengan apa lagi? Labah-labah pada waktu Nabi kita hijrah ke Madinah. Yang ingin kita kongsikan, tunggul tak ada hati, tak ada perasaan, tak ada mata, ridho dengan rasa. Takkan dengan baginda yang pada saat nama baginda disebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita masih boleh menyibukkan diri kita lagi dengan kesibukan kita. Takkan dengan tunggul lebih pandai, takkan dengan tunggul lebih rindu, tercuit, terpukau, tergugah perasaan tunggul yang pada saat Nabi kita jauhkan. Tak jauh mana. Bagaimana kira-kira dengan manusia yang memanfaatkan segala-galanya? Tentulah diri kita akan lebih terpanggil dengan seruan hayya 'alas sholati hayya 'alal falah. Berjaya, alhamdulillah, balasannya surga daripada Allah. Sebab dia adalah salah satu daripada sembahyang yang dikatakan sebagai salatul wusta. Tengok pelik. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Allah berfirman, jaga, laksanakan sembahyang di lima waktu dan juga dengan sembahyang yang di pertengahan. Kenapa pula disuruh dengan kita melaksanakannya atau melaksanakan kelima-limanya? Kenapa pula yang mustahil disebut secara khusus?